Hadir lagi di channel My Club ID. Kali ini kita akan mengulas satu lagi motherboard dari Aorus dengan chipset Intel Z490. Kali ini yang salah satu varian yang entry level di kelas Aorus. Sekali lagi ini varian entry level yang ada di kelas Aorus, yaitu Z490 Aorus Elite. Mari kita lihat videonya. Di level Aorus, Elite atau Elite adalah model yang paling entry level, tetapi sebenarnya Elite ini sangat, kalau kita lihat dari sisi fitur dan juga harganya, dia memiliki rasio yang lebih seimbang dibandingkan kakak-kakaknya seperti Master, Pro, bahkan Extreme. Dia lebih sederhana, simple, tapi tidak bisa dianggap remeh dari sisi rancang bangunnya. Kita akan mengulas komponen-komponen utama yang ada di Z490 Aorus Elite, dan sebelumnya kita akan melakukan unboxing untuk melihat apa saja yang bisa kita dapatkan di paket penjualannya. Z490 Aorus Elite memiliki form factor Full ATX yang biasa digunakan pada motherboard umumnya dan bisa kompatibel dengan semua casing yang memiliki spesifikasi supporting form factor ATX. Kita akan buka dan kita lihat apa saja isi paket penjualan dari motherboard ini. Motherboardnya kita akan pisahkan dulu. Lalu seperti biasa ada kartu garansi, karena ini adalah versi retail, jadi sudah dilengkapi dengan kartu garansi dari NJT. Lalu ada 2 buah kabel SATA 6 Gbps. Sorry, 4 buah, 2 set ya. Per satu ini ada 2 kabel, jadi 4 totalnya. Lalu ada G-connector untuk memudahkan pemasangan front panel casing ke motherboard, multilingual installation guide, dan tentunya ada manual book serta driver, dan ada emblem yang Anda bisa tempel di casing. Z490 Aorus Elite memiliki form factor Full ATX. Kita bisa lihat warna PCB berwarna hitam, kemudian di bagian VRM atau di bagian area di dekat soket prosesor ada 2 buah heatsink tetapi tidak memiliki heat pipe yang bertugas mendinginkan MOSFET atau power stages yang ada di balik daripada heatsink ini. Dibandingkan dengan kakaknya Z490 Aorus AX, rancang bangun dari VRM-nya sama persis, yaitu menggunakan 12 phase digital, menggunakan chip dari atau power stages dari DRMOS dengan kapasitas 55 ampere per fasa, sehingga dari 12 fasa yang ada ini maksimum bisa mensuplai hingga 660 ampere, dan ingat fasanya tidak memiliki doubler, jadi murni 12 fasa. Untuk pengatur PWM controllernya menggunakan chip dari Renesas ISL 69269. Lalu di bagian induktor SMT Ferrite Core yang biasa digunakan di motherboard Aorus atau Gigabyte lainnya terlihat berjejer di samping atau di area di dekat soket prosesor, dibarengi dengan kapasitor berwarna hitam, Japanese Black Solid Capacitor yang selalu disertakan pada model-model Aorus mid entry level sampai high end. Sebagai voltage konsolnya menggunakan Nuvoton NCT 3933. Di bagian memori ini motherboard ini memiliki spesifikasi XMP yang mampu mendukung XMP hingga XMP DDR4 5000 dengan topologi DC chain. Di bagian slot PCI Express sama seperti kakaknya, dia juga memiliki 2 slot PCI Express, satu berjalan di X16 dan satu berjalan di X8, dan bila ada keduanya digunakan akan berbagi bandwidth sehingga menjadi masing-masing berjalan di kecepatan X8. Lalu untuk PCB layer, Z490 Aorus Elite menggunakan PCB layer yang cukup tinggi, atau ya sedikit mengejutkan di kelas Elite yang biasanya 4 layer, Aorus memutuskan untuk menggunakan PCB dengan 6 layer. Total SATA port yang tersedia di sini ada 6 buah SATA port yang juga mendukung RAID dan langsung terkoneksi dengan chipset Intel Z490. Sedangkan di bagian M.2 ada 2 buah slot M.2 mendukung NVMe X4. Uniknya, di samping soket prosesor itu ada sebuah stiker yang menutupi bagian dari M.2 tertulis Limited Functionality Check Manual. Slot ini sebenarnya diperuntukkan nantinya untuk M.2 yang akan didukung pada prosesor Intel generasi berikutnya.
Sayangnya kami belum bisa menginformasikan hal ini lebih lanjut lagi karena masih bersifat konfidensial. Di bagian LAN yang bertanggung jawab menyediakan fasilitas LAN di motherboard ini adalah chip dari Realtek RTL8125BG yang memiliki kecepatan 2,5 gigabit LAN, serta LAN ISD Protection yang memiliki kemampuan hingga 25 kV. Untuk audio, penanggung jawab untuk chip audionya adalah dari Realtek ALC 1200 dikombinasikan dengan kapasitor khusus audio dari Wima dan Nichicon MW. Motherboard ini tidak memiliki Wi-Fi, tetapi ada satu model lagi yaitu Z490 Aorus Elite AC. Jadi kalau ada AC-nya itu dia sudah mendukung Wi-Fi, hanya Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 5, bukan Wi-Fi 6. Lalu di bagian I/O controller yang bertanggung jawab adalah chip dari ITE 8688. Keyflash Plus juga didukung di motherboard ini berkat dari adanya chipset dari IT5702FN, serta juga di bagian PCB-nya kita bisa lihat ada satu tombol untuk melakukan Keyflash ini, dan Keyflash sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, silakan Anda lihat di channel kami ini. Selain itu di motherboard ini juga memiliki berbagai macam fan konektor. Ada satu buah CPU fan, ada satu buah CPU OPT yang bisa digunakan untuk pompa ketika menggunakan water cooling atau device yang membutuhkan daya lebih besar lagi, 3 buah konektor sys fan, dan memiliki 6 buah temperatur sensor pada motherboard. Di bagian belakang atau di konektor rear outputnya itu ada 2 buah USB 3.2 generasi kedua Type A, 4 buah USB 3.2 Gen 1, dan 4 buah USB 2.0. Tidak ketinggalan ada output VGA atau output display HDMI, kemudian ada port LAN 2,5 gigabit LAN, dan tentunya port output untuk audio. Secara umum, motherboard Z490 Aorus Elite ini memiliki rancang bangun suplai daya yang kurang lebih sama dengan kakaknya Aorus Pro AX. Yang membedakan di sini adalah beberapa gimmick seperti adanya heatsink yang lebih banyak, heatsink untuk M.2 yang lebih masif dan lebih besar untuk di seri Pro AX, serta adanya heat pipe di bagian pendingin di bagian MOSFET, di mana yang Z490 Aorus Elite tidak memiliki itu. Tetapi secara performa dari di atas kertas, kalau kita bisa melihat tadi komponen-komponen yang digunakan, Z490 Aorus Elite ini cukup dapat diandalkan bahkan pada praktek overclocking sekalipun. Demikian informasi kita kali ini tentang motherboard Z490 Aorus Elite. Bila ada pendapat, komentar, silahkan untuk menuliskannya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel MyClub ID. Sampai jumpa lagi.